warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya di mata kuliah peliputan berita. Terima anak-anak karena sudah memberikan waktunya untuk ikut hadir dalam perkuliahan hari ini. Jadi perkuliahan hari ini adalah perkuliahan yang kedua ya, pertemuan yang kedua, sehingga kali ini kita akan membahas tentang bab awal, yaitu tentang definisi dari sebuah peliputan berita. Jadi sebagai seorang wartawan atau calon wartawan, kita harus tahu ya bahwa yang namanya berita itu ada 3 proses ya. Salah satunya adalah proses peliputan. Karena sebelumnya itu kita harus tahu bahwa peliputan itu awal dari berita itu dicari informasinya, terus kita akhirnya memproduksi ya kan, memproduksi berita, baru setelahnya itu menyunting berita itu sendiri, hingga dikatakan sebuah peliputan adalah proses awal ketika kita membuat sebuah berita. Sehingga teknik ini sangat penting dikuasai, ilmunya juga harus kita kuasai, sehingga kita akan menghasilkan berita yang bisa dikatakan berita yang layak untuk diberitakan, sehingga apa yang kita sampaikan ke masyarakat ini memberikan manfaat yang sangat baik ya. Sebelumnya saya ingin mengabsen ya seluruh mahasiswa saya yang hadir hari ini. Yang pertama Afiq Hadirah. Ajeng Hadirah. Ahmad Fajar Ismail Hadir. Ahmad Maulana Hadir. Aneria Hadirah. Asmaul Husna Hadirah. Dede Putri Hadirah. Vina Hadirah. Firdanita Sara Hadirah. Ita Hadirah. Hasan Muzaki Alfa ya. Iya Pak. Janubi Hadir. Khair Tunisa. Hadirah. Ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Mungkin langsung saja ya, setelah kita absensi tadi ya, balik lagi ke materi. Jadi hari ini kita harus tahu dulu, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalian yang mempresentasikan. Untuk hari ini saya yang selaku dosen pengampu akan membahas tentang peliputan berita secara umum. Jadi ini peliputan berita itu salah satu proses mengumpulkan materi berita ya. Jadi materi berita ini berupa fakta dan opini. Fakta ini artinya kenyataan, ya kan? Kenyataan. Jadi apa yang ada di lapangan ini ada fakta ya. Fakta itu kenyataan, seperti fakta itu kan tidak boleh direkayasa ya. Sehingga yang namanya kenyataan itu seperti siapa, kalau di berita kriminal ya siapa korbannya, ya kan, kapan gitu kan, kapan kejadiannya, di mana, terus bagaimana prosesnya. Yang seperti ini itu adalah kenyataan dan tidak boleh ditambah-tambahkan. Seperti ketika ada sebuah kecelakaan, jumlah korbannya itu ada berapa, ada 5 misalnya, itu harus ditulis 5, tidak boleh ditambah-tambahi gitu ya. Tidak boleh menjelaskan ada 6 korban atau 7 korban, itu tidak boleh. Yang berikutnya itu harus ada opini ya. Opini itu komentar atau pendapat. Nah, komentar atau pendapat ini perlu digali dari proses wawancara ya. Sehingga ketika ada sebuah kecelakaan itu biasanya
kita juga menggali informasi berupa opini atau pendapat atau keterangan dari beberapa narasumber ya, sebagai saksi siapa saja yang yang apa yang menjadi korban, terus dia akan mengomentari bagaimana kondisi korbannya, terus bagaimana reaksi mereka ketika melihat sebuah kecelakaan. Ini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda dengan argumen yang berbeda dari beberapa saksi ya, dan ini disebut dengan opini, sehingga pada berita ini opini ini membuat berita semakin menarik untuk diikuti ya, karena setiap orang itu ternyata memiliki opini yang berbeda apabila dia melihat sebuah kejadian yang terjadi di sebuah tempat peristiwa ya. Terus kita juga harus tahu ya, antara fakta dan opini itu harus berimbang ya posisinya, di mana fakta itu tidak boleh lebih sedikit daripada opini, harus berimbang. Bisa saja 50-50 seperti itu. Tapi kalau dalam berita kadang-kadang opini itu harus lebih banyak ya, bisa 60 ya, sedangkan fakta lebih banyak. Jadi bisa faktanya 60, opininya itu 40. Nah, opini ini kalau terlalu banyak, ini nanti ciri beritanya itu berubah menjadi fitur ya. Fitur itu lebih banyak unsur opininya dari unsur faktanya. Nanti kita kan membuat peliputan berita dan fitur. Nah, fitur ini beda dengan berita ya. Kalau berita itu unsur pentingnya itu lebih banyak, kalau ini lebih ke unsur menariknya yang lebih ditonjolkan. Ini lebih bersifat tidak temporal, tidak cepat basi, lebih ke humanis ya, lebih menginspirasi, memberikan motivasi ya. Ini hal-hal yang menarik, seperti kita mendapatkan membuat berita fitur tentang seseorang yang bisa menginspirasi kita untuk terus berusaha ya dalam mencari ilmu ya, terus bekerja keras walaupun kakinya patah. Nah, itu diberitakan, ini namanya fitur, karena fitur itu lebih ke humanis, melihat dari sudut pandang yang lebih mengedepankan kemanusiaannya dibandingkan dengan berita yang lebih mengedepankan informasi yang berbentuk informasi yang aktual dan lebih menonjolkan fakta-faktanya atau bersifat faktual. Kalau fitur itu bahasanya itu ya cenderung lebih bebas ya, karena lebih komunikatif ya, bahkan bahasa sastra itu bisa masuk situ. Sedangkan berita itu lebih formal ya, lebih resmi bahasanya. Nah, ini untuk proses peliputan berita ini kan berkaitan dengan mengumpulkan materi ya, materi yang dibutuhkan oleh sebuah berita. Nah, itu materinya itu kan ada berupa data tentang wawancara, observasi, ya kan, dan bisa saja ditambahkan dengan studi dokumen. Wawancara ini kan bisa untuk memperoleh opini ya, opini atau pendapat, ya kan. Sedangkan observasi ini bisa memperoleh fakta, ya kan. Sedangkan studi dokumen ini sebagai fakta juga penguat. Jadi ini opini plus fakta dari opini dari wawancara, ya kan, observasi dari fakta dari observasi dan fakta dari studi dokumen ini digabungkan menjadi materi yang akan dibutuhkan dalam memproduksi berita. Jadi ini unsur-unsur yang harus diperhatikan, sehingga teknik ini harus dikuasai kedepannya oleh kita. Wawancara ini membutuhkan teknik ya. Ketika kita berwawancara, kita harus tahu ya, wawancara itu ada kode etiknya, di mana sebagai jurnalis, calon jurnalis, kita harus tahu batasan mana yang harus kita tanyakan dan batasan mana yang tidak semestinya kita tanyakan, karena memang ada sesuatu yang bersifat rahasia. Contoh
tentang gaji seseorang, tentang sesuatu yang lebih sensitif berkaitan dengan apa, itu kan ada yang tidak boleh disampaikan. Jadi tidak semua informasi itu diberitakan. Dan ini dalam wawancara ada etikanya. Kita harus meminta izin dulu, janjian dulu sama si narasumbernya dan seterusnya, sehingga menghasilkan informasi berupa opini yang tentunya sangat diperlukan dalam sebuah pemberitaan. Nah, sedangkan observasi ini penting. Kenapa kita menggunakan observasi? Observasi kan berarti kita harus datang ke tempat ya, dan kita menyaksikan apa yang ada di lapangan, sehingga kita itu nantinya mendapatkan informasi yang tentunya ditambahkan dengan perasaan yang kita juga rasakan dalam tempat ya, di tempat kejadian itu. Contoh, kita hadir langsung ke tempat kejadian, ya kan, tempat kejadian kecelakaan. Nah, itu kan nanti akhirnya kita tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di situ, termasuk yang keluarga korbannya, termasuk juga orang-orang yang melihatnya, pihak kepolisian dan seterusnya, saksi matanya. Ini bisa dirasakan, bisa ikut mempengaruhi penulis untuk membuat tulisan yang lebih menggugah perasaan orang lain ketika melihat berita itu. Jadi ini kan unsur rasa itu harus ada di situ ya. Ini berasal dari observasi. Kalau kita tidak datang ke tempatnya, mungkin data itu ada tapi tidak menghasilkan berita yang bisa dikatakan menyentuh hati orang lain. Nah, ini perlu sekali, apalagi beritanya itu berupa berita fitur ya. Ini harus observasinya juga harus benar-benar ya, sangat diperhatikan gitu ya. Terus studi dokumen ini berkaitan dengan statistik ya, statistik tentang ukuran dan seterusnya. Ini statistik itu kan, contoh ada data-data tentang ini ya, contoh ini kan mau musim penghujan pancaroba, nanti kita itu membuat berita tentang keadaan musim atau perubahan musim yang ekstrim gitu. Nanti kita harus memiliki data. Ini dari studi dokumen itu kita bisa memperoleh data-data berapa curah hujan yang akan turun ke depannya. Diprediksi itu kan memerlukan data-data seperti itu. Nah, jadi kita sebagai seorang calon wartawan harusnya tahu ya bahwa teknik ini harus kita kuasai ya kan, seperti itu. Nah, sampai di sini sudah jelas belum untuk mata kuliah hari ini? Insya Allah paham, Pak. Nah, terima kasih. Nanti selanjutnya, untuk hari kedepannya saya langsung memberikan tugas ya. Tugasnya nanti coba kalian ya, dari apa yang saya jelaskan, coba kalian buat sebuah peta konsep yang lebih rapi daripada ini, dan nantinya peta konsep itu diperluas ya, dikembangkan menjadi peta konsep yang lebih jelas, dan kemudian di pertemuan berikutnya mungkin kita langsung mempraktekkan bagaimana membuat persiapan ya, membuat teks wawancara, terus kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara, kita melakukan untuk membuat sebuah peliputan berita. Mungkin kedepannya seperti itu, dan setiap mahasiswa nanti diberi tugas ya, menjelang UTS dan menjelang UAS. Nanti kalau UTS-nya nanti kalian membuat sebuah pemberitaan tertulis ya, atau medianya cetak ya. Berarti kamu seakan-akan membuat peliputan, terus kamu memproduksi beritanya dan kamu tayangkan dalam akun Instagram gitu. Nanti seakan-akan kalian itu nanti punya akun Instagram isinya pemberitaan ya. Boleh pemberitaan tentang kampus kita, tentang UKM yang ada di kampus kita mewakili UKM itu atau kita mewakili himpunan mahasiswanya gitu, terserah. Dan ini nanti kita koreksi, dan nanti saya terus pantau akun-akun Instagram kalian. Nah, untuk tugas UASnya nanti kita memproduksi
apa ya, berita jurnalistik televisi. Jadi kalian nanti merekam beberapa kejadian, kalian melakukan peliputan, kalian mewawancari narasumber, dan kalian nanti ditugaskan untuk membuat berita jurnalistik yang seperti di televisi, ya kan, diedit tuh pakai aplikasi tertentu, terus kalian upload ke akun YouTube kalian masing-masing, bikin kelompok dan bikin akun YouTube dan akun Instagram seperti yang tadi ya. Dan itu nanti kalau memang banyak yang komentar, banyak yang melihat, nanti saya pertimbangkan untuk nilainya itu lebih bagus daripada yang sedikit jumlah like sama komentarnya itu. Nanti itu dijadikan pertimbangan bagi saya untuk menilai kalian di akhir perkuliahan ini. Nah, ini untuk perkuliahan kedua ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak untuk tugas? Itu per kelompok berarti ya Pak? Iya, per kelompok. Kelompoknya nanti jangan banyak-banyak, minimal kalau ini kelasnya kan cuma sedikit ya, nanti satu kelompok itu cukup 4 orang sajalah ya. Laki-laki perempuan dicampur Pak? Boleh, bebas, nanti boleh dicampur ya. Dibentuk sendiri ya Pak? Ya boleh, asalkan nanti jangan sampai ada yang tersisa ya. Paham ya? Iya paham Pak. Ya, kalau sudah paham, mungkin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.